Baiklah Pak Bu, kita akan masuk ke akun Kuiper. Caranya cukup diketik Kuiper, kemudian kita buka. Sebenarnya boleh juga di-download ya, tetapi kalau kita buka langsung melalui browser juga boleh. Pilih Kuiper School. Di Kuiper School ini ada dua macam portal, yaitu portal untuk guru dan portal untuk siswa. Kita akan masuk sebagai guru, klik portal guru. Nah, kemudian login, karena masing-masing kita sudah ada akunnya, maka kita pilih login. Tapi kalau belum, maka kita buat akun. Setelah login, silakan dimasukkan email dan password yang dibuat saat kita membuat akun. Nah, ini silakan masuk. Kalau nanti kita lupa sandi, maka di bagian bawah itu ada pilihan lupa sandi. Di sudut kanan bawah ada pilihan lupa sandi. Kemudian kita masukkan, kita klik lupa sandi, lalu dimasukkan email, kemudian diklik atur ulang sandi. Berarti kita memasukkan sandi yang baru. Itu seandainya sandinya lupa. Di beranda ini sudah tampil beberapa daftar tugas, kalau ini di sini belum ada ya. Masih loading. Nah, di bagian atas sebelah kanan itu akan tampil akun kita masing-masing, nama akun kita masing-masing. Lalu di sini ada pilihan, ada kurikulum dan tugas. Ini untuk memilih materi yang akan dikirimkan ke anak sebagai tugas. Dan di sini untuk mencek apakah anak sudah mengerjakan tugas, ada nilainya. Kemudian anak yang tidak ada nilainya, ini ada di bagian statistik. Kemudian daftar kelas, ini untuk semua kelas yang sudah ada di akun Kuiper SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. Nah, ini untuk melihat siswa masing-masing. Kita klik daftar kelas. Nah, ini guru-guru sudah pada membuat kelasnya masing-masing kemarin. Nah, ini kode yang akan diberikan kepada anak. Nah, sebaiknya, makanya kemarin kita buat kelas yang sama supaya guru-guru yang lain untuk ngambil kodenya tidak bingung. Ini kelas berapa? Ini kelas 10 berapa? Ini kelas 11 apa kelas 10 juga? Ini kelas IPS 2. Jadi sebaiknya itu guru-guru yang sudah membuat kelas itu kita contohkan seperti ini. Nah, ini Pak Ira Suryadi, ini cukup lengkap ini. Kelas 10 MIPA 1 Matematika Peminatan. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi guru yang lain yang akan mengambil kode tidak kesulitan. Kemudian jadi disamakan itu supaya nanti disortirnya di urutannya itu ya sama juga. Nah, dia akan membuat sama berurut. Nah, contohnya lagi seperti ini. Kelas 10 IPA 1 Bahasa Indonesia. Ini juga lengkap. Yang lain juga masih ada. Nah, ini karena sudah banyak guru yang bergabung, bisa dilihat di halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan halaman 5. Silakan dicek bagi guru yang ingin mencari kode kelas untuk kelasnya. Kalau misalkan mau merubah kelas, kalau tadinya kelasnya salah penulisannya, caranya tinggal diklik pengaturan, kemudian ubah. Silakan perbaiki. Bagi yang belum lengkap, silakan dilengkapi dulu nama kelasnya. Jangan lupa tulis kelas 10 MIPA 3 seperti ini, strip matematika. Ditambahkan sebetulnya pakai Ira Suryadi juga boleh, tapi di sebelah kanannya juga ada kelas pemilik juga ada. Ini boleh diganti warnanya. Seperti itu kalau merubah kelas yang sudah dibuat. Kemudian kalau kelasnya mau dihapus,
Misalnya kelasnya tidak diperlukan, atau misalnya kelasnya itu salah, ternyata salah ketik, tidak ada, tidak diperlukan, maka kita hapus kelasnya. Caranya misalkan kelas yang akan kita hapus, nah ini ya, misalkan kelas 11, kelas 10 IPS 3, ini kemarin kelasnya untuk contoh. Caranya, ini guru-guru bisa melaksanakan ini juga ke kelasnya masing-masing. Klik aturan, kemudian klik arsip. Lalu diarsipkan. Setelah kelas diarsipkan, lihat kelas diarsip. Nah, ini kelas yang sudah diarsipkan tadi. Sekarang mau dihapus, tinggal diklik pengaturan, hapus. Hapus, ya. Seluruh data di kelas ini akan hilang dan kelas tidak dapat diaktifkan kembali. Nah, itu dia cara menghapus kelas. Ini juga berlaku untuk kelas yang lain ya. Setelah diarsipkan, silakan diklik. Contohnya ini bisa dihapus. Ya, admin bisa melakukannya dan guru bidang studi masing-masing juga bisa melakukan penghapusan kelas yang sudah dibuatnya. Sekarang kita lanjut ke pemberian tugas kepada siswa. Pemberian tugas ini kita cari dulu materi yang akan kita berikan kepada siswa. Cari materi, kita ambil contoh materi yang sudah ada. Nah, ini contohnya bahasa. Nah, ini bahasa Inggris. Kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kelas 12, 11, dan 10. Bahasa Indonesia kelas 12, 11, dan 10. Misalkan kita pilih kelas 12 yang ini. Nah, di sini akan tampil isinya bahasa Inggris kelas 12. Sesaat akan muncul ini di dalam babnya, di dalam bab bahasa Inggris kelas 12, dalam materi kelas 12 bahasa Inggris ini ada bab 1, ini babnya, ada ini banyak sekali ya, kita besarkan sedikit biar kelihatan. Nah, ini pilihan ini, misalkan kita pilih dulu yang pertama, jangan di checklist dulu kotaknya, berarti ada isinya. Kita klik di bagian namanya, klik. Nah, ini bagiannya, subbabnya. Di dalam head, help and offer ada asking, giving, and responding. Kemudian ada yang ini untuk at school, ada at home, ada in writing, in writer, ada review, grammar. Nah, ini yang termasuk ke kelompok bab 1. Kalau misalkan kita akan memberikannya sekaligus kepada siswa, help and offer, silakan diklik. Maka semua subbabnya akan diikuti, akan ikut semuanya. Kalau ini bab berikut, nah ini subbabnya akan ikut di checklist, berarti kita akan memilih semuanya. Tetapi kalau kita pilih per bagian, kita hilangkan dulu checklistnya. Misalkan ini aja, atau 2 dengan ini, boleh, atau 3, silakan. Nah, kalau misalkan 1 aja dulu, ini isinya, dia masih membaca ya. Kemudian kita lihat di bagian atas, kalau 1 yang kita klik sudah ada satu tugas untuk diberikan ke siswa. Nah, perhatikan ini isinya. Setiap satu KD ini ada questionnya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Ini ya.
Jadi guru memang diharapkan setiap membuat suatu KD itu nanti ada listnya terakhir. Kalau kita checklistnya dua materi, berarti di sini akan tampil tugasnya 2. Nah, untuk 1 ada 2. Kemudian ini soalnya. Ini pilihan option pakai pilihan ganda maksudnya. 1 aja dulu. Kita berikan tugas ke siswa. Setelah diklik 1 tugas, kita buka tugasnya itu. Kemudian kita berikan ke kelas yang mana. Apakah ke kelas 10 IPS 1 Bina Karakter ini. Ini kelas saya semuanya yang saya buat. Ya, untuk contoh. Nah, kalau kelasnya ini aja yang akan menerima tugas, silakan diklik. Atau semuanya, klik semuanya. Nah, misalkan 1 kelas aja. Kemudian di sini tugas yang akan diberikan itu ada materi dan ada kuis. Kemudian kalau ujian aja berarti dia hanya menampilkan soal. Nah, apakah kita akan menampilkan hasilnya, tampilkan nilai siswa untuk dilihat siswa boleh. Tapi kalau tidak untuk dilihat siswa silakan dihilangkan checklistnya. Kalau soal dan ulasan berarti kita mengerjakan soal kemudian ada penjelasan, ada pembahasan. Kalau misalkan kita pilih tadi ini tugas yang lengkap dengan materi, kemudian tentukan durasi. Durasinya berapa lama, bisa diatur sendiri. Misalkan saya mau memberikan tugas itu tanggal 15, kita klik 15. Kemudian terapkan. Berarti kita memilih mengerjakan tugas itu hanya tanggal 15 Juli 2020 sampai 15 Juli 2020, berarti 1 hari diberi kesempatan kepada siswa. Kalau di sini nama tugasnya tadi untuk contoh ya, bahasa Inggris bagian pertama. Kemudian komentarnya, kerjakan dengan teliti misalkan. Ini pesan untuk siswa. Setelah selesai, kita kirim tugas. Sudah terkirim tugasnya. Sudah 1 yang diberikan tugas kepada siswa. Nanti akan kita cobakan seperti apa tugas yang diterima siswa. Kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi dengan pembuatan materi. Pembuatan materi kita klik di sini. Di akun, di nama akun. Kemudian kita pilih di sini Q-Create. Ini untuk pembuatan materi dan soal. Q-Create. Pembuatan materi tidak hanya untuk mengetik aja, boleh kita masukkan materi yang sudah ada. Ini contohnya sudah ada nih beberapa materi ini. Ada agama Islam, ada bahasa Indonesia, ada bina karakter, budaya Melayu Riau, ekonomi, matematika wajib. Ini udah banyak juga nih. Nah, caranya, tapi ini belum dipublish semuanya ya. Caranya, nah ini kita contohkan.